Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ketemu lagi di Rizky Abadi channel Pupuk Cair, berwirausaha bersama, belajar bersama. Baik teman-teman, seperti yang saya pernah bilang, saya akan mengupas habis bagaimana awal saya memulai wirausaha seperti ini. Nanti saya akan ceritakan semua yang nantinya mungkin bisa buat gambaran atau buat motivasi teman-teman untuk tetap semangat berwirausaha dan belajar bersama. Dan sebelumnya mengingatkan, sebelum saya lanjut, mohon untuk berkenan subscribe dan juga like di channel saya. Baik teman-teman, dari mulai awal nama saya Vicky Fauzi, alamat Garum, RT 2 RW 2 Kabupaten Blitar di Jawa Timur. Awalnya saya tidak pernah berkecimpung di dunia perpupukan. Yang sebenarnya memang usaha ini adalah usaha bapak, tapi kelamaan dan waktu demi waktu saya akhirnya belajar atau mau tidak mau belajar karena membantu, karena usia bapak yang sudah semakin sepuh, semakin tua. Jadi saya mulai diajari untuk berwirausaha. Jadi tak lepas dari dukungan dari orang tua. Saya mulai dari menyopir teman-teman, menyopir, dan tahun 2014 mungkin ya teman-teman. Di 2014 saya mulai terjun, yaitu menyopir dan membawa muatan pupuk di wilayah Brongkos, itu di wilayah tebu. Memang basicnya di sini banyak yang tebu teman-teman. Dan berjalan 2-3 tahun, singkat cerita, itu prosesnya di situ saya sopir sekaligus belajar mencari pasar sendiri. Jadi saya door to door mencari pasar, menawarkan produk kami ke petani-petani yang bahkan ada juga petani yang tidak membutuhkan, ada juga petani yang menganggap ini produk apa dan lain sebagainya. Seperti itu, pahit manisnya semua saya pernah alami selama 2-3 tahun itu. Dan bisa diketahui dulu teman-teman, untuk saya awal ini tidak seperti yang dibayangkan duduk manis menjalankan bisnis yang sudah berjalan. Tidak, saya harus mencangkul sendiri, dalam arti menggali sendiri, manajemen sendiri. Jika ada kerusakan kendaraan harus dibenahi dengan uang yang income-nya sendiri, seperti itu teman-teman. Jadi mulai dari saya ambil pasar, disitulah saya mulai ada pemasukan fee dari penjualan. Itu tahun itu 50.000 per kiriman, 50.000 per kiriman. Untuk kendaraannya 100 kalau tidak salah itu. Jadi fee berarti 150 pada saat itu. Di situ saya harus membagi, dalam arti membagi, untuk belanja sekian, untuk anggaran kerusakan sekian, untuk biaya hidup sekian. Di 3 poin itu saya tidak pernah mengabaikan, dalam arti tidak begitu terfikirkan. Sambil berjalan saya mempunyai pelanggan, membuka pasar 1 tahun, 2 tahun lumayan jalan. Di situ mulai banyak merasakan fee, dalam arti bisa merasakan akhirnya ada gangguan admin. Tahu sendiri gangguan admin, masih muda, suka apa-apa, jalan keluar sana sini. Pada saat itu sudah berkeluarga, tapi tidak begitu bisa memanajemen keuangan terutama. Setelah itu grafik saya menurun dan saya mencoba menyopir kendaraan besar. Langsung ambil di Sasa pada waktu itu, Probolinggo. Sasa selama 3 tahun.
sama ambil di Niwon. Pada saat itu perjalanan menyopir kendaraan besar itu di bersih sekitar 300 sampai 400 ribu itu bersih. Satu minggu mungkin saya jalan 2 sampai 3 kali, bahkan 4 kali kalau pas musim rame. Saya ingatkan di wirausaha itu ini teman-teman, grafiknya tidak bisa stabil karena di wirausaha itu pasti ada musim rame dan musim sepi. Pada musim rame itu bisa dikatakan musim produktif, yaitu pemupukan di bulan 6 sampai bulan 10-11 itu waktu pemupukan tebang tebu, karena tebu tebang kita pupuk. Atau pas musim jagung, penanaman jagung, yaitu di musim-musim kemarau. Kalau di bulan 1 sampai 4 itu musim sepi karena jarang ada pemupukan di cuaca hujan, karena satu situasi kondisi, kedua medan jalan. Nah, setelah saya menjadi driver selama 3 tahun dan sambil menjalankan yang pernah saya buka pasar di wilayah sana, untuk kendaraan tetap jalan teman-teman. Yang kendaraan pertama yang saya bawa itu, nah itu sudah mulai bisa berpikir, mulai pecah pikiran untuk manajemen keuangan. Nah, itu berjalannya waktu mungkin selama 3 tahun itu mencoba memberanikan diri menambah armada atau mengambil armada bekas, tidak baru, dan itu kondisi rusak. Saya harus restorasi benar-benar. Itu kendaraan Dina tahun 2004 atau 2003 kalau tidak salah, itu kondisi rusak. Cuma bunyi mesinnya. Jadi saya ambil karena saya menyocokkan dengan regulasi dengan keuangan saya. Mungkin selama itu saya sedikit demi sedikit bisa mengumpulkan juga. Saya tidak luput dari pinjaman bank juga teman-teman. Saya harus berani melangkah ke sana. Itu tidak banyak, saya sekitar 50 juta pada saat itu. 50 juta dengan satu kali musim lunas pada saat itu 1 tahun. Saya ambil Dina dan saya registrasi dan berjalan di 2022. Pada saat itu 2022 berjalanlah 2 kendaraan. Yang pertama saya pegang dan yang kedua Dina. Alhamdulillah jalan dengan total sekitar pada saat itu 40 sampai 45 juta itu total. Mulai dari beli tangki, dari merestorasi perlengkapan selang, diesel, dan lain-lain, itu sekitar segitu. Karena saya beli itu cuma kendaraan saja, jadi belum tangki, belum lain-lain. Ambil jalan itu total segitu. Dan untuk diketahui, pada saat musim rame itu 1 hari bisa mencapai 4 bahkan sampai 8 trip teman-teman kiriman itu pemupukan. Jadi bisa dikalikan 150 kali 4 atau kali 8 per hari. Di musim 2020 2021 segitu. Dan sekarang alhamdulillah di musim sekarang sudah fee bersih sekitar hampir 300. Dan berjalannya waktu saya bisa memanajemen di 2023 kemarin, masih baru dengan itu saya ambil lagi di kalau diesel 120 PS dengan harga 50 teman-teman, 50 juta. Dan semakin banyak kendaraan, semakin mudah kita untuk mengumpulkan fee dan membantu kendaraan-kendaraan yang satunya. Jadi
transfer bank dan lain sebagainya itu, jadi kita lebih banyak come-nya, lebih banyak in-nya atau pemasukan. Itu dari kilat kendaraan dinas itu 2004, 2005, dan yang belakang-belakang ini sebagian kendaraan dari ayah, tapi untuk pasarnya saya. Jadi itu yang teman-teman, untuk yang saya tekankan, semua pasti ada pasang surut, tidak mungkin berjalan dengan mulus karena dalam perjalanan juga pasti ada kerusakan turun mesin dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Dan itu kendaraan trouble, bahkan kendaraan kena musibah. Pada saat itu awal saya pernah jatuh ke jurang, ke sungai teman-teman. Pada saat itu awal-awal kendaraan jatuh ke sungai sedalam 4 meter itu pernah. Dan kendaraan-kendaraan lain pun juga pernah ada yang terguling dan lain sebagainya, itu ada. Intinya semua itu pasti ada problem, tidak mungkin mulus, tapi tinggal kita yang menyikapi. Dan semoga dengan pengalaman saya terus bertahan dan berjuang dan mengembangkan usaha. Untuk yang satu yang penting terus berkembang dan punya inovasi. Yang kedua, terus mencoba. Yang ketiga, harus berhati-hati. Dalam kata berhati-hati itu dalam keuangan, karena uang sangat menentukan segalanya. Dalam menentukan segalanya, kalau kita tidak bisa manajemen dengan baik, ya kita tidak bisa jalan, karena semua tidak menutup kemungkinan dimulai dari keuangan. Jadi intinya teman-teman harus benar-benar pintar manajemen, berhati-hati dalam keuangan. Mungkin itu teman-teman, mulai dari awal titik nol sampai sekarang alhamdulillah sudah mempunyai 3 armada teman-teman. Kalau yang lain ini ada yang punya adik dan ayah. Usaha berbeda-beda, yang penting untuk menangani atau menyikapi, insya Allah dengan cara yang sama bisa membantu teman-teman untuk tetap semangat, tetap bisa berkembang, dan juga sukses. Salam dari saya teman-teman, tetap semangat. Semoga channel ini bisa membantu teman-teman membantu berkembang dan tetap semangat, termotivasi. Seperti saya, dan nanti akan mereview tidak hanya di dunia perkokoan atau armada, nanti akan juga berwirausaha mungkin di peternakan atau di perikanan atau pedagang yang lain, tetap akan saya review dan berbagi pengalaman bersama, belajar bersama. Dan bila mana dalam saya menerangkan atau menceritakan ada kurang tepat atau bagaimana, mohon kirim saran dan usulan untuk berbagi bersama teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.